Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke apa namanya review ke kegiatan PPL 1 yang modul ajar beserta video pembelajaran, izin menyampaikan untuk PBL 1 yang PBL, PPL 1 yang PBL, saya belum selesai semuanya. Ada satu yang belum saya nilai, di antaranya Bu Tik Tik Kartika. Ya udah boleh punya saya Pak, tapi saya tuh satu materi cuman dua model, kemarin PBL, sekarang PJBL, tapi materinya sama nggak apa-apa Pak? Fotonya sama. Ibu kemarin di review sama Pak Haji? Belum Pak. Belum. Belum. Siap. Maka Bu, boleh minta bantuan dibuka. Oh iya baik Pak. Ini yang lainnya serius amat nih, Masya Allah. Bapak Ibu, mana senyumnya, senyumnya mana? Sebentar ya Pak ya, Bilang ini apa? dicari dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Guru Romo? Udah ada, Bu. Sudah. Saya teh ini buka di LMS Pak ya, jadi mohon maaf tampilannya seperti ini. Tapi nanti bisa di minimize maximise. Coba mulai dari mana Pak? Siap, Bu. Dari awal, Bu. Dari sini. Ini Ya, covernya. dari mulai identitas. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Untuk di identitas yang Ibu Ika itu sudah lengkap ya, sudah jelas. Dari mulai apa namanya identitas sekolah atau instansi, kemudian penyusunnya juga, tahun ajarannya, fase, semester, dan bahkan pokok bahasan dan alokasinya pun sudah muncul ya. Ini sudah alhamdulillah. Kemudian ke bawah Bu, ada lulusan kompetensi awal dimunculkan juga, memahami pengertian dan tata cara praktik. Alhamdulillah. Kemudian di aspek P5 PPRA-nya ada Bu? Ada apa ini? Yang P5-nya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta eh, yang dimensi lainnya kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. PPRA-nya ta'adum, kuduah, sama tawazun. Alhamdulillah. Kemudian sarana yang dimunculkan juga, Ada. Ini Pak. ya, alhamdulillah ya, lengkap. Kemudian di target peserta didik ini kelas Ini. Oh iya, kelasnya yang 7, kelas 7 di atas ya Pak. 7. Rombelnya ada 4 rombel, totalnya 90 orang dengan 3 kategori, ada yang reguler, cepat, dan lambat. Karena di sekolah saya ini inklusi apa ya, ada anak yang berkebutuhan khusus, jadi ada yang lambatnya juga. Kemudian Bu, ke bawahnya model pembelajarannya tadi cantumkan Bu, ada Apa Pak? model pembelajarannya. Oh ini model pembelajarannya di atas, project based Ah learning. iya, siap. Oke. PBL berarti belum PJBL ya? PJBL. PBL, Project Based Learning. Ya. Ya, itu saya lihat. Ya, project based learning. Ya, ini yang PJBL apa yang PBL Bu? Yang PJBL Pak. PJBL tapi modelnya PBL gitu. Oh, Bapak minta yang PBL apa PJBL? PJBL Ya yang ini ini. project based learning. Oke. Lanjut Ya. ke rumusan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran. Ke bawah Pak. Ya, tujuan pembelajaran. Ya, baik. Ada 4 rumusan tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Ada 6 Pak. 6. Melalui proses drilling, peserta didik mampu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sujud. Nah, kira-kira menurut Ibu di tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan
apa namanya aturan cara penulisan dalam tujuan pembelajaran sudah tercover ABCD-nya belum Bu? Eh, kalau yang hasil belajar dari mata Audien, kuliah kemarin masih sudah mengikuti aturan yang ada gitu dari Bu Lena. ada audiennya berarti ya peserta Oh, didik, audiens. audiennya, kemudian auditionnya. Di poin satu, melalui proses drilling, peserta didik mampu menyebabkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sujud. Ini sudah terkandung ABCD-nya, Bu? Belum? Yang nomor satu, poin satu. Oh, apa apa? Mau apa? Sudah terkandung Oh, ABCD-nya, ab- ABCD, audien, oh, kemudian degree. iya. Saya lupa Sudah, Bu? ABCD itu apa lupa audiens, B. Nah, teman-teman ada yang masih ingat di rumusan tujuan pembelajaran itu Betul Pak. diharapkan, Audien, behavior, nah, audien, Foundation. behavior, conversion, sama condition, degree. sama Degree. degree. Nah, kira-kira di poin satu ini sudah tercover belum Di- ABCD-nya, Bu? Degree-nya belum. Degree-nya belum ya? Nah, berarti degree-nya berarti Bu mungkin nanti ditambahkan ya. Degree itu mungkin dengan baik, dengan benar gitu. Oh, iya iya. Oke. Ya, siap. Di poin 2 juga sama, degree-nya tidak ada ya. Poin Itu 3. apa Pak? D-nya? Degree. Degree. Oh, level ya Pak? Bukan, Bu. Oh, Jadi bukan. eh, Bapak Ibu ada yang masih ingat ABCD itu A-nya edisi apa? Audien Audience, ya, berarti behavior. dia peserta didik ya. Behavior itu kata kerjanya menyebutkan, menjelaskan kondisinya eh, apa namanya? Melalui proses drilling berarti ya. Degree-nya berarti apa namanya? Degree-nya itu dengan baik atau dengan benar atau dengan tepat. Oh iya, siap siap. Kemudian ke bawah Bu, di pemahaman bermakna, alhamdulillah ada ya. Kemudian pertanyaan pemanti ini yang berkaitan dengan materi kan Bu ya. Materinya tentang Eh, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah Pak. ya, ya. Ini kan berarti untuk yang pertanyaan pemantik ini yang sifatnya pertanyaan yang rileks ya, yang memang bisa dipahami oleh anak secara sekilas gitu ya. Ya. Kemudian ke bawah Bu, ke rumusan. Oke. Baik, di langkah-langkah pembelajaran ini, karena Ibu menggunakan model PJBL, kira-kira sudah langkah-langkahnya, sintak PJBL-nya sudah ada, Bu? Sudah. Oke. Yang ini Ada Pak, berapa, ada berapa langkah, Bu, di PJBL itu, Bu? ada 6. Nah, sintak yang pertama, Menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain eh, proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan atau time schedule. Keempat, monitor kemajuan proyek. Nah, karena saya ini 2 pertemuan ya Pak ya. Jadi sintak 5-nya di pertemuan kedua Pak. oh, gitu. Siap, siap. Penilaian hasil, dan yang keenamnya evaluasi pengalaman. Nah, baik. Ya, sudah tercover berarti ya PJBL-nya, Bu ya. Kemudian izin di kegiatan langkah pembelajaran ini, di kegiatan intinya, itu Ibu menampilkan apa namanya TPACK-nya, Bu ya. Iya Pak, ini TPACK-nya Ya. menti.com untuk menjawab pertanyaan mendasar. Kemudian ada materinya menggunakan YouTube. Terus tadi di atas tuh kita pakai ini Pak, Google Site dari Google for Education. Terus pakai ini Pak, ini TPACK juga bukan. Ketika topik anak membahas sujud syukur, sujud tilawah, atau sujud sahwi itu menggunakan ini Pak,
kayak roda berputar gitu loh Pak. Biar seru-seruan aja gitu. Iya. Jadi nanti kelompok, kebetulan ada memang di kelas yang saya ajar itu ada, saya memilih satu kelas yang ada 3 kelompok. Kelompok satu kalian membahas apa di spin wheel gitu Pak, diputar rodanya. Ada di video. Ini Kemudian memang di ininya sudah tercover ya PPACK-nya. ya, Nah, ini kemudian di kegiatan intinya itu eh, dari yang dibuat oleh Ibu modul ajar ini itu berpusat ke Ibu selaku teacher atau peserta didik, Bu? kalau ini saya sebagai fasilitator Pak. Di dokter ya. Berarti Ya, eh, tidak terlalu dominan teacher ya. centernya, Bu ya. Karena menyuguhkan permasalahan dulu, kemudian memberikan pemantik, lalu memberikan arahan, memonitoring, baru memberikan evaluasi dan refleksi. Gitu. Kemudian di izin di kegiatan inti ini dimunculkan di poin mana ada 4C-nya, Bu, yang eh, Intinya berpikir kritis, kreatif, ya, kolaboratif, komunikatif. apa tadi? Nah ini Pak di atas. Di kegiatan inti di bawah, yang di PJBL. Nah, Nah itu ini Pak di poin mana, Bu? yang Nah, saat menonton di YouTube mereka berpikir critical thinking, kemudian saat diskusi. Ya. memilih perwakilan decision making, kemudian mana lagi ya ada. Ketika ini sebetulnya Pak tidak tercatat berarti ketika mereka apa namanya itu pembuatan videonya ininya apa creative thinking. Ini Pak di bawah gitu ya. Ya, berarti ada ya 4C-nya ya. Ini yang terakhir yang refleksi HOTS-nya Pak. Jadi setelah selesai presentasi per kelompok, nah ini tugas refleksi secara individu untuk menuliskan pengalaman yang dirasakan atau dialami oleh setiap peserta didik, baik itu sujud tilawah atau sujud sahwi atau sujud syukur, dituliskan. Ada juga yang mungkin sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu bahwa kita itu sebaiknya ketika misalnya mendapat kebahagiaan harusnya sujud syukur gitu Pak. Jadi mereka merefleksi apa dalam kehidupan mereka yang pernah terjadi sebelumnya gitu Pak. Jadi di sini hot Berarti hotnya ini dievaluasi dalam bentuk lisan, tulisan, atau tulisan ini Pak. tulisan, Jadi Bu? evaluasinya berupa ini quizzes, Iya. evaluasi secara individunya quizzes dulu. Kemudian setelah itu membuat kesimpulan, setelah kesimpulan baru refleksi Pak. Kemudian kan tolak ukur high order thinking skill-nya itu dilihat dari apanya, Bu? Dari mereka mengaitkan antara antara pengalaman yang sudah pernah mereka jalani, ternyata itu tuh harus sujud syukur gitu. Saya tuh tidak boleh selebrasi yang berlebihan misalnya. Iya. Kalau di instrumennya itu HOTS-nya dimunculkan nggak, Bu? Instrumennya, oh di instrumen yang quizzes Pak? Di krisis ataupun di apa namanya yang eh, apa yang sikap, yang keterampilan, yang pengetahuan gitu. Kalau yang quizzes masih formatif Pak, belum dikeluarkan yang hostnya. Rencana saya baru akan dikeluarkan di sumatif Pak. Gitu. Ya mungkin karena memang ada tuntutan di instrumen penilaian modul ajar, diharapkan memang HOTS-nya ini dimunculkan di penyusunan instrumen evaluasi. Oh, Jadi mungkin nanti eh, Ibu dan Bapak sekalian menggunakan kata-kata yang ya C4 ke atas berarti. ya. Biar apa namanya? Berarti ini pun nanti berkesinambungan dengan ketika merancang tujuan pembelajaran pun
diharapkan hotsnya itu dimunculkan ya di C4 ke atas, C4, C5, C6, atau Iya. 4 gitu ya. Kemudian lanjut ke bawah, Bu. Ini penutupan. Hmm. Lanjut ke remedial sama pengayaan. Ini Pak, Nah, ini remedialnya, pengayaannya itu berbentuk apa, Bu? pengayaannya menganalisis kasus, menganalisis ya kasus dari sebuah video. Yang pertama, pemain bola yang melakukan selebrasi mencetak gol dengan sujud syukur, mereka memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua, saat menyalakan merotal Al-Quran dan ternyata ada ayat sajadah yang dibacakan, apakah harus sujud tilawah padahal kondisi sedang dalam perjalanan atau di mobil gitu. Hmm. Kemudian yang ketiga, pada saat berjamaah sholat wajib ternyata imam tidak menyadari bahwa ia melakukan kesalahan. Namun imam tidak melakukan sujud sahwi, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Ini diberikan pengayaan ini kepada siswa yang Yang tinggi yang Pak, yang tuntas berarti ya. Yang yang atas ya. kemudian remedialnya diberikan bagi Remedialnya mereka yang tidak tuntas. meminta peserta didik untuk membuat rangkuman di buku tulis masing-masing atau membuat Kalau ibu jurnal apa rangkuman resume. menilai peserta didik lulus atau apa namanya sesuai dengan harapan dan ada yang diremedial itu dilihat dari hasil wisis tadi berarti Bu ya. Iya, dan beberapa aspek Pak, Aspek. ada yang aspek penilaian sikap saat pengamatan, kemudian presentasi kelompok, sama evaluasi kuisis. Berarti ini diberikan remedial saat yang lain pengayaan, Oh iya, sebagian yang ini diremedial, berarti berbarengan berarti Bu. betul. Ya. Baik, kemudian ke berikutnya Bu. Refleksi. Refleksi. Ini teknis seperti apa yang Ibu kembangkan? Teknisnya Pak, Ya. eh, kalau refleksi sih seperti pertanyaan yang menjawab menjawab pertanyaan yang ada di sini dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya setelah dibaca kemudian dicocokkan dengan pencapaian peserta didik, maka kita anggap tuntas untuk yang sudah mencapai KKE atau KTP. Lalu tadi pengayaan ya Pak ya. Kalau misalnya belum berarti remedial. Kemudian kalau guru ini berarti umpan balik buat saya sendiri Pak. Kemudian ke bawah lagi Bu. Nah ini dilampirkan LKPD-nya, ini bacaannya. Baik, dari tadi Bu sebentar yang materi, Ya, yang di materi itu sudah mencakup apa namanya eh, fakta, konsep, prinsip dan proseduralnya. maaf Pak, kedengaran. Nah, dari yang bahan bacaan peserta didik yang Ibu barusan buat ini, yang Oh iya. mm, apakah ini sudah termasuk termuat di dalamnya ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsip dan proseduralnya? Sebetulnya kalau maaf Pak, ramai banget lagi acara. Eh, Sebetulnya untuk bahan bacaan yang ada di sini belum mencakup semua ya Pak. Hmm. Berarti yang termuat baru apa Bu? Baru konsepnya aja. Konsep. Untuk faktual baru konsep dengan prosedurnya saja. Tapi untuk faktualnya yang kekiniannya saya tampilkan di apa namanya itu di Google Site PAIBP Bapak, video berupa video. Tapi nanti di sumber sumber belajar ada linknya Ya, gitu ya. berarti iya. Berarti mungkin nanti harapannya di lampiran yang
materi ini dimunculkan faktanya, Oh, kemudian yang memuat konsepnya, prinsip dan proseduralnya Bu ya, oh biar iya. apa namanya lebih sempurna lah nilainya gitu. Kemudian ke bawah lagi Bu, ke instrumen berarti. Ini Nah, asesmennya Pak. asesmen. Ini asesmen untuk sikap. Ya, Di bawah ini sikap. yang P5 PPRA. Butirnya ada Ini ya Bu ya? rubriknya. Ini yang kelompok. Masih sikap ya? Ya, masih sikap. Yang kelompok. Kemudian yang presentasi. Ini juga rubriknya. Kemudian ada yang produknya Pak, yang video ilustrasinya. Ini rubriknya. Udah Pak. Oh, berarti kalau yang pengetahuannya mah di itu ya, yang krisis berarti ya. Ya, Ya, pengetahuannya siap. di quiz. Itu Terus, serium. hmm, oh iya, ini tuh videonya dikumpulkannya di itu Pak, diunggah di media sosial. Bawa lagi Bu. Nah, gitu. Sudah Pak, selesai. Udah ya. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Ika. Tepuk tangan Bapak Ibu yang luar biasa untuk Bu Ika yang bersedia dibuka untuk modul ajarnya. Ya, secara keseluruhan alhamdulillah sudah apa namanya sesuai dengan harapan yang ada di instrumen penilaian yang harus kami nilai. Ya, cuma ada tadi ada beberapa catatan Bapak Ibu ketika satu merumuskan tujuan pembelajaran harapannya itu memuat ABCD-nya gitu ya. Karena tadi masih ada yang baru tiga yang dimunculkan ABC-nya gitu, D-nya yang belum termuat gitu. Termasuk di kegiatan apa namanya di langkah-langkah pembelajaran diharapkan itu C4-nya pun dimunculkan. Khawatir nanti ada yang terfokus ke PJBL-nya yang setak sampai 5-nya sehingga kurang ditandai di mana letak C4-nya gitu. C4. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu di fakta tadi diharapkan memuat tadi ya ada di apa namanya di lampiran materi harapkan memuat faktanya, kemudian konsep, prinsip dan proseduralnya. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, walaupun memang ini produk, project, tetap instrumennya dimunculkan pengetahuannya, kemudian juga sikapnya dan keterampilannya. Tiga komponen asesmen ini harus dilampirkan, walaupun sekali lagi PJBL ya, walaupun hanya produk gitu ya, model pembelajarannya PJBL. Tetap harus dimunculkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, mangga biasa ditinggal apa namanya kata-kata hot, ya, kata-kata kerja yang hot dari C4, C5, C6 gitu ya, yang pengetahuannya itu mohon untuk dimunculkan di rumusan pembelajaran dalam rumusan pembelajaran gitu. Termasuk mungkin di pembuatan asesmen soal asesmennya. Itu mangga bisa ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan semuanya? Mangga saya persilahkan. Atur nuhun Bu Ika. Sami-sami Pak. Terus tertegang Bu Ika. Alhamdulillah, long. Mangga ada yang tanyakan atau mau menambahkan atau mengurangi mangga. Pak Ustadz Gan-Gan mangga diantos. Oh iya Pak, Punten mau konfirmasi kalau untuk kan jujur kalau untuk saya PRA ini sesuatu yang baru ya Pak ya.
untuk kedepannya apakah ini harus ada gitu Pak? Setiap modul ajar kita. Karena ini kita di lembaga LPTK UIN Madrasah ya. Jadi PPRA ini harus dimunculkan selain yang ya P5 profil pelajar Pancasilanya Bu. Gitu. Jadi Oh, karena itu memang kita modul ajar lagi. di bawah Kementerian Agama, P5 PPRA-nya harus dimunculkan di kegiatan PPG itu. Gitu. Siap Pak. Karena kalau di umum kan kita nggak muncul ya. Jadi hanya di kegiatan PPG ini yang harap dimunculkan eh, P5 PPRA-nya. Siapa hatur nuhun. Sami-sami. Mangga, Pak Ustadz Dede, ada yang mau ditambahkan? Atau Bu Tanti, mangga, ada yang mau dikurangi? Bu, Pak. Cekap? Pak Haji, beri tambahan Pak Haji, beli ayah nu lepat, pribados, Sudah perkawis modul bagus, ajar. modul ajar. Tinggal Secara ini aja untuk modul yang berikutnya ya, yang lima PPRA. PLA-nya ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan Bapak Ibu sudah ada sedikit apa namanya eh, perubahan dari model PBL yang sebelumnya, yang artinya terutama dalam sintaknya yang belum dimunculkan, gitu ya. Nah, untuk yang PJBL ini, alhamdulillah sintaknya, langkah-langkah PJBL-nya hadir atau muncul gitu di modul ajarnya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih yang sudah menerapkan ilmu dari Pak Haji ya selama kegiatan sebelumnya. Selanjutnya untuk video pembelajaran, mangga ada yang bersedia untuk ditayangkan?